Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna naqumu ma'al qaidin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat, rahimakumullah. Ayat yang kita bacakan sebentar ini adalah kutipan dari surat Al-Mudaththir. Ayat pertama, masalakakum fi saqar, itu termasuk yang agak sering kita dengar, sering jadi pembahasan, terutama pembahasan yang berkenaan dengan salat. Ma salakakum fi saqar? Ma yang ada di kata pertama dalam ayat itu adalah ma al-istifham, ma pertanyaan. Ma apakah? Ma salakakum fi saqar? Apakah yang membuat kamu masuk ke dalam neraka saqar? Pertanyaan, apakah yang membuat kamu dimasukkan ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, mereka yang ditanya tadi dengan jujur mengatakan lam nakum minal musallin. Dulunya kami tidak termasuk orang yang benar-benar sholat. Lam nakum minal musallin. Ini jawaban pertama mereka. Alasan mereka dimasukkan ke dalam saqar karena dulunya tidak sholat dengan benar. Walaupun ada jawaban lain lagi, tapi yang utamanya itu. Karena persoalan yang sangat penting. Hadis-hadis yang populer atau masyhur di kalangan kaum muslimin tentang salat antara lain as-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamat-din, wa man tarakaha faqad hadamat-din. Salat itu imad, tonggaknya agama. Siapa yang mendirikan salat berarti dia sudah turut serta mendirikan agama. Tapi sebaliknya, siapa yang meninggalkannya berarti dia sudah turut serta menghancurkan agama ini, agama Islam. Ada lagi al-ihdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Beda di antara muslim dan non-muslim itu salat. Siapa yang meninggalkannya kafir. Senada dengan itu, man tarakas salat muta'ammidan faqad kafara biha. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja berarti kafirlah dia dengan nyata.
Dan yang terpenting lagi, seirama dengan apa yang menjadi jawaban penghuni safar tadi adalah hadis Nabi SAW. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab, diperiksa, dievaluasi nanti di hari kiamat adalah salat. Idza salahat salaha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Hanya tergantung pada salat. Kalau salatnya betul, maka dianggap betul amal yang lain. Puasanya, zakatnya, hajinya, infaknya, zikirnya, dan lain-lain, amal yang lain, kata Nabi. Wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau salatnya sudah dinilai buruk, maka yang lain juga sudah akan diperiksa lagi, udahlah. Sampelnya sudah ada salat. Berarti luar biasa pentingnya. Makanya kita kaum muslimin, ibadah yang pertama kali diajarkan kepada kita, katakan ibadah salat. Mulai dari TK sudah diajarkan bagaimana kita membaca takbir, bagaimana kita membaca doa iftitah, doa iftitah. Baru sudah itu langsung ke bacaan-bacaan salat lainnya dan gerak-gerik dalam salat itu sudah lama kita pelajari. Bisa disebut kita tamat SD dulu sudah bisa salat. Walaupun pada kenyataannya pembicaraan tentang salat itu tidak pernah habis-habisnya. Ketika ada siaran langsung, siaran di radio Republik Indonesia, ada seorang ibu yang bertanya. Sebelum bertanya, kata beliau, umur saya sudah 82 tahun. Tapi pertanyaannya, mana yang lebih baik? Membaca doa iftitah Allahumma ba'id dengan wajhku. Artinya masih seputar sholat, sudah 82 tahun. Menunjukkan begitu pentingnya sholat. Yang terhormat, ketika kita sudah pandai melaksanakan ibadah sholat, atau sudah selesai belajar, melaksanakan ibadah sholat waktu kita berumur 13 tahun dahulu. Sekarang saya sudah 63 tahun, berarti 50 tahun yang lewat sudah pandai, sudah belajar sholat. Pertanyaannya, pernahkah kita mengecek pelaksanaan ibadah sholat kita? Ini poinnya sebenarnya, pengajian yang rendah ini. Pernahkah kita mengecek pelaksanaan sholat kita? Coba kita tonton. Cara takbiratul ihram masih banyak yang beragam. Angkat tangan, masih ada yang angkat tangan setiap berdiri angkat tangan, setiap berdiri angkat tangan. Apalagi rukuk, bagaimana letak? Di mana letak tangannya? Sujud begitu juga. Jangan dulu kita ke prasolat, ke wuduknya. Ini yang bisa kita lihat saja. Bagaimana dengan bacaan-bacaan sholat? Karena sholat itu kan aqwal wa af'al muftatahatun bit takbir wa muftatahatun bit taslim. Sholat itu aqwal, banyak bacaan-bacaannya. Aqwal banyak, af'al banyak gerak-geriknya. Muftatahatun bit takbir, dimulai dengan takbir. Wa
muhtamatun bil taslim, disudahi dengan salam. Bagaimana dengan itu semua? Kasus-kasus yang kita temukan, ada seorang dewasa yang sudah menikah, sudah punya anak. Ketika didengarkan membaca surah Fatihah, ya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan mim. Ihdinas siratal mustaqim dengan nun. Lalu kita ambil Quran, coba baca dengan pelan, hati-hati. Betul. Tutup Quran, baca lagi, kembali seperti tadi. Kita temukan bagi membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi. Salah. Bagi membaca wajah, ada yang terbalik. Wa ma ana minal muslimin wa ana minal musyrikin. Ini contoh-contoh kasus yang kalau kita cek dulu rupanya kita pelajari waktu kita SD dulu itu ada yang kurang disimak dengan baik. Makanya poinnya ini, jamaah yang terhormat, ketika kita bangga di beberapa tempat termasuk di masjid kita ini, di Masjid Raya ini, salah satu kegiatan yang kita andalkan ada di sini. Dalam bahasa hariannya tahsinul Quran. Tapi yang dimaksudkan tahsinu qiraatil Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Termasuk yang kita banggakan ada di masjid kita dan ada di masjid-masjid lain. Lalu bagaimana dengan tahsinus shalah? Ini poinnya. Luar biasa. Ketika ada pertanyaan yang kita sebutkan tadi, masalah fi saqar, qalu lam nakun minal musallin. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamah as-shalah, idza salat sayur amali wa idza fasad sayur amali. Karena pertimbangan itu pantas kita gerakkan pula ada tahsinus shalah, memperbaiki tata cara pelaksanaan ibadah sholat, mulai dari zikir-zikirnya, bacaan-bacaannya, sampai kepada gerak-geriknya. Ibadah sholat yang luar biasa, banyak rakaatnya kita laksanakan. Mungkin nggak ada yang nggak menghitung lagi. Wajib setiap sebentar sholat, setiap sebentar sholat. Tapi hal nahnu minal musallin, apakah kita termasuk golongan orang-orang yang benar-benar melaksanakan ibadah sholat? Jawabannya perlu sebenarnya melalui cek and recheck dengan kegiatan tahsinus shalah. Kita harapkan di masjid ini akan ada kegiatan ini. Tidak saja tahsinul Quran, tapi tahsinus shalah yang punya dampak luar biasa terhadap amal-amal ibadah kita yang lain. Kita harapkan juga tempat-tempat lain, masjid-masjid lain ada juga kegiatan. Walaupun sebenarnya ini agak sangat rahasia, karena kita yang sudah berumur 60 agak gengsi membaca bacaan sholat kita. Tapi langkahlah kegengsian itu kita coba, sehingga dari sisi upayanya kita bisa melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang ditunjukkan itu. Nabi sudah menyebutkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholalah kamu bagaimana kamu mengetahui tata cara saya sholat. Perbuatan Nabi bagaimana, perkataan Nabi bagaimana, semuanya kita bisa lacak lewat media tahsinus shalah, kegiatan upaya memperbaiki pelaksanaan ibadah sholat kita.
Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.